Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenankan, nama saya Ahmad Fahru Rozi, mahasiswa S2 dari ITB Ahmad Dahlan, Jakarta, Indonesia. Izinkan di kesempatan ini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Hukum Kredit Perhiasan Emas Menurut Islam dan Perbedaan Pendapat di Dalamnya. Studi kritik terhadap pendapat yang membolehkan kredit perhiasan emas. Introduction bermula dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI di Indonesia membolehkan pada tahun 2010 jual beli emas secara tidak tunai. Di antara alasannya yaitu melihat perilaku masyarakat yang membeli barang secara tidak tunai di barang apapun, kemudian bahwa emas di Indonesia bukan sebagai alat tukar. Kemudian di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI itu sendiri sudah dipaparkan ada dua pendapat yang berbeda yang menjadi pertimbangan, yaitu pendapat yang mengharamkan dan pendapat yang membolehkan. Pendapat yang mengharamkan ini mereka telah ada lebih dahulu, ya, kemudian lebih dekat dengan periode Rasulullah SAW daripada pendapat yang membolehkan, karena pendapat yang membolehkan datang belakangan. Di antara mereka yang mengharamkan yaitu jumhur ulama 4 mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, termasuk ulama terkemuka di luar 4 mazhab itu seperti Ibnu Hubairah, penulis kitab Al-Iqsah, dan An-Nawawi, penulis kitab Al-Majmu'. Adapun pendapat yang membolehkan, mereka baru ada di abad 8 Hijriah, tepatnya saat kehadiran fatwa Syekh Ibnu Taimiyah. Kemudian muridnya juga bernama Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, dan beberapa ulama kontemporer yang datang setelahnya. Dengan adanya dua pendapat itu, disertai dengan banyaknya dalil sharih atau yang jelas dari hadis Nabi SAW, dan adanya ijma terdahulu dari para mujtahidin dari kalangan salaf dan kholaf, masih belum diyakini terhadap status kekuatan fatwa yang membolehkannya saat ini. Maka rumusan masalah yang dibahas adalah yang pertama, bagaimana hukum kredit perhiasan emas menurut asal syariat Islam. Yang kedua, pendapat tentang hukum kredit perhiasan emas disertai alasannya dan manakah pendapat yang terkuat. Ketiga, kenapa pendapat yang membolehkan kredit perhiasan emas dinilai sebagai pendapat yang lemah. Tujuan dari penelitian ini yaitu membuka wawasan keilmuan ulama terdahulu dalam hukum kredit emas yang sudah terkubur lama seiring perkembangan zaman oleh pendapat ulama kontemporer. Yang kedua, mempertimbangkan segala perbedaan pendapat dalam muamalat, khususnya kredit emas maupun perhiasan yang tercipta darinya, dengan melihat nas-nas yang bersifat larangan. Yang ketiga, agar berhati-hati dan berpikir kritis dalam bermuamalat, khususnya dalam kredit barang-barang ribawi, agar tidak terjerumus dalam riba. Landasan teori dari penelitian ini dimulai dari ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Bahwa hukum jual beli secara umum halal semua sebelum nanti dikhususkan. Kemudian dikhususkan oleh hadis Nabi yang berbunyi az-zahab biz-zahab wal fiddah bil fiddah wal burru bil burri wasyairu bisya'ir wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bimislin sawaan bisawa'in yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhihi al asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Yang artinya emas dengan emas, maksudnya emas dijual dengan emas juga, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jemawut dengan jemawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, tidak mengapa dipertukarkan dengan takaran yang sama dan berat yang sama serta secara tunai. Adapun jika jenis-jenis barang yang dipertukarkan ini berbeda, misalnya emas dengan perak,
maka juallah sesuka hatimu, boleh dilebihkan, asalkan tetap secara tunai serah terimanya. Sahih Muslim nomor 2970. Dari hadis ini, maka dikhususkan jual beli yang halal secara umum, menjadi hukum jual beli emas secara tidak tunai ini dilarang, karena dipersyaratkan tunai. Kemudian, apabila dicari hadis-hadis tersebut, banyak sekali didapati tentang emas, penjualan emas dengan emas, az-zahab bil-zahab. Itu bisa dicari, mendapatkan penemuan 68 hadis terkait. Ini secara keseluruhan tentang emas. Adapun yang secara kredit itu bisa lebih dari setengahnya. Kemudian apabila kata kuncinya al-warik bil-zahab, perak dengan emas, itu didapati 12 hadis. Kemudian kata kunci wa makana nasi'ah yang dilakukan dengan tempo, itu dapat 4 hadis. Itu yang redaksinya seperti itu. Ya, adapun dengan redaksi yang lain seperti HA, WHA itu bisa lebih banyak lagi berarti. Ya, ini kurang lebih seperti ini. Artinya banyak hadis yang menunjukkan asal hukum dari jual beli emas secara tidak tunai adalah haram, dilarang. Kemudian pendapat yang mengharamkan, di sana ada ijma' jumhur ulama 4 mazhab yang dinukil oleh Imam An-Nawawi. Kemudian Ibnul Munzir juga menyebutkan banyak sekali para ulama di zaman tabi'in. Kemudian juga Ibnu Battal di tahun 449 Hijrah wafat, pernah menyatakan tidak boleh menjual emas dengan emas, baik pasirnya yang belum jadi, kemudian bentuk jadinya yang sudah jadi, kemudian maupun perhiasan yang dipercantik lagi jadi perhiasan. Nah, ini sudah disebutkan dulu oleh Ibnu Battal. Kecuali sama beratnya, sama takarannya, dan secara tunai. Begitu pula yang diterapkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalib. Mujahid juga meriwayatkan dari 13 sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Ibnu Abdil Bar menyatakan ijma ulama, maka kias tidak diperlukan. Ibnu Hubairah juga mengatakan ijma kaum muslimin. Kemudian Ibnu Juzai juga mengatakan ijma ulama bahwa emas baik bahan bakunya maupun perhiasannya tidak boleh dipertukarkan secara tidak tunai. Ibnu Hajar al-Asqalani juga mengatakan angsuran tidak boleh diterapkan pada emas. Kemudian yang membolehkan dari ulama terdahulunya yaitu Imam Ibnu Taimiyah. Ya, perhatikan jarak wafatnya di sini sangat jauh sekali ya, 728 Hijrah. Artinya ini datang belakangan pendapat yang membolehkannya. Alasan Imam Ibnu Taimiyah adalah selama bentuknya perhiasan dan tidak dimaksudkan sebagai saman atau harga atau alat tukar. Jadi sebenarnya Imam Ibnu Taimiyah membatasi dalam perhiasan saja, tidak termasuk emas yang untuk investasi berbentuk emas balok atau emas lempengan gitu ya. Kemudian juga ada yang membolehkan dari muridnya Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kemudian dari ulama-ulama yang kontemporernya ya, ada fatwa kerajaan Arab Saudi yang menegaskan tidak boleh secara tidak tunai. Kemudian juga AAOIV, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, juga mengatakan jual beli murabahah emas tidak boleh, perak juga dan mata uang. Kemudian dari Muslim World League juga mengatakan emas itu ada zakatnya, maka uang kertas juga ada zakatnya. Artinya emas sama-sama masih memiliki nilai. Ulama kontemporernya ada Syekh Abdullah bin Sulaiman Al-Mani, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, Yahya Zainul Ma'arif atau yang dikenal dengan Buya Yahya di Indonesia. Kemudian ada Dr. Erwandi Tarmizi juga orang Indonesia. Adapun yang membolehkannya dari ulama kontemporer yaitu ada Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, Syekh Abdul Hamid Syauqi Al-Jibali, kemudian Dr. Oni Sahroni orang Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Dalil, berbicara tentang dalil yang disepakati oleh ulama adalah hanya 4, yaitu Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas. Adapun yang benar-benar wahyu, yang benar-benar mutlak adalah kitab dan sunnah. Adapun ijma' dan qiyas, yang qiyas ini masih ada perbedaan pendapat di antara ulama. Adapun dalil-dalil yang datang setelah itu, nah itu masih diperselisihkan di antara ulama.
Ada yang memakai, ada yang tidak. Kemudian kedudukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran. Ada 3. Yang pertama untuk menegaskan ayat Al-Quran. Contohnya seperti kewajiban sholat, zakat, puasa haji yang ditegaskan dalam hadis Rasulullah. Kemudian untuk menerangkan Al-Quran, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tata cara sholat, waktu-waktunya, dan rokaat-rokaatnya, dan lain-lain. Yang mana tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian kedudukan sunnah Nabi yang ketiga, menambahkan hukum yang ada pada Al-Quran. Di mana di Al-Quran tidak ditemukan hukumnya, maka Nabi menambahkan dan itu wajib tetap ditaati. Karena perintah Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Contohnya yaitu haram memakan daging keledai yang jinak dan daging hewan buas yang bertaring. Kemudian dari tinjauan pustaka, penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu ada dari skripsi Vika Zeni Alpiana tahun 2021 dengan judul Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit menurut pandangan An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah, di mana kesimpulannya hanya memaparkan perbedaan pendapat saja. Yang satu melarang, mengharamkan, yang satu membolehkan. Kemudian dari jurnal ilmiah Sawis Murad 2021 di Turki dengan judul Hukum Bai' Az-Zahab Al-Masuk Mu'ajjalan Au Bitaqsid, yang artinya hukum jual beli emas yang dijadikan perhiasan secara tempo atau dengan angsuran. Ya, ini ada 4 kesimpulan ya. Di antaranya yaitu emas tetap tidak boleh dijual jika secara tidak tunai, harus tunai emas. Kemudian skripsi tahun 2014 oleh Riko Putra Irawan, yaitu pandangan 4 imam mazhab dan ulama kontemporer tentang hukum praktek jual beli emas secara tidak tunai. Studi analisis fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 2010 nomor 77. Ya, ini juga hanya memaparkan pandangan-pandangan saja, yang satu mengharamkan, yang satu membolehkan. Ya, dilihat dari tinjauan pustaka ini masih kurang mendetail, mengkorek mana di antara dua pendapat itu yang lebih kuat untuk kita pegang. Nah, ini belum ada, hanya tadi satu jurnal ilmiah dari Sawis Murad, tetapi dari sisi argumen-argumennya kurang lebih detail. Maka di situ peran saya ingin memunculkan penelitian ini dengan lebih mendetail. Kemudian kerangka pemikiran dimulai dari Al-Quran, halal jual beli, kemudian dikhususkan oleh hadis, dilarang jual beli emas secara tidak tunai, di mana ilat hukumnya ulama berbeda pendapat. Yang satu menilai samaniyah, dari samaniyah ini muncul hukum mengharamkan, diantaranya 4 imam mazhab dan pengikutnya. Kemudian ilat hukum ulama yang satu lagi adalah emas saat ini sudah bukan samaniyah tapi sil'ah, barang. Artinya berarti boleh diperjualbelikan dengan cara kredit. Ini oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim dan sebagian ulama kontemporer saat ini. Tetapi kalau diterapkan untuk bahan evaluasi, kita terapkan emas itu masih digunakan sebagai penghitungan zakat dan itu tidak akan berubah sampai hari kiamat, berarti emas masih tetap bernilai. Nah, di situ poinnya, bahwa emas masih tetap bernilai karena kedudukan uang menggantikan emas itu hanya pengganti dan dia masih perlu alat ukur yaitu emas. Metodologinya desain penelitian library research, pendekatannya deskriptif komparatif, kemudian jenis dan sumber datanya, jenis data sekunder dan tersier, di mana sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primernya dari hadis-hadis Nabi SAW, kemudian bahan hukum primernya dari karya-karya ulama dalam menjelaskan hadis-hadis Nabi. Ya, seperti Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain-lain. Kemudian data tersiernya atau tambahan yaitu dari video-video ceramah dan website dan lain-lain. Teknik pengumpulan datanya, library research dengan membaca, menelaah dari buku-buku baik Turath al-Islami maupun yang berbahasa Indonesia. Kemudian data yang terkumpul diolah, diedit, ditandai, dan diklasifikasikan sesuai sub-sub bahasan. Teknik analisa datanya menggunakan penelitian kualitatif, mendeskripsikan kata-kata, bukan angka-angka, kemudian dikomparasikan dua pendapat tersebut. Demikian, ini adalah daftar pustakanya.
Sekian pemaparan dari presentasi proposal penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.